Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang beberapa soal dari pertidaksamaan nilai mutlak, pembahasan untuk kelas 10 SMA kelas 10. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Penyelesaian pertidaksamaan X plus 1, X plus 1, misalnya ini tulis di sini X plus 1, nomor 1. X plus 1, nilai mutlak X plus 1 lebih kecil sama dengan 5. Nah, konsepnya sama dengan bersamaan, artinya ada dua kemungkinan. Jadi yang pertama seperti ini, X plus 1 lebih kecil dari sama dengan 5, dan ini dikalikan negatif, ini dikalikan negatif, plus 1 lebih kecil dari sama dengan 5. Jadi artinya positifnya dan negatifnya gitu ya, ini kalikan negatif. Jadi yang pertama X plus 1 lebih kecil dari 5, berarti X lebih kecil sama dengan satunya pindah ke sana. Jadi 5 dikurangi 1. Jadi X lebih kecil sama dengan 4. Oke, sip. Yang kedua, jadinya min X min 1 lebih kecil sama dengan 5. Karena dikalikan negatif, jadi semuanya jadi negatif. Min X lebih kecil sama dengan 5 ditambah 1. Nah, ini pindah jadi positif. Jadi min X lebih kecil dari 5 tambah 1, 6. X lebih besar sama dengan 6. Kenapa pindah posisi lebih kecilnya jadi lebih besar? Karena dia membagi negatif di sini. Nah, ini jadinya negatif 6. Oke. Kalau HP-nya kalian bingung menuliskan HP, ini tinggal digambar nih. Nah, tinggal digambar garis bilangannya antara 4 dan min 6, lebih besaran 4, berarti min 6 sebelah kiri. Nah, ini min 6 sebelah kiri. Nah, kalau gambar garis bilangan pada saat ingin menggambar seperti ini, karena di sini ada tanda sama dengan, maka ini bulatnya penuh. Nah, kita lihat X-nya lebih kecil dari 4. Nah, lebih kecil. Misalnya ini 4 di sini, ini min 6. Diambil yang besar sebelah kanan, yang kecil sebelah kiri. 4 lebih kecil dari 4, lebih kecil dari 4 berarti ke arah kiri. Nah, kan ada angka, ada 3, ada 2, ada 1 dan seterusnya gitu. Pokoknya lebih kecil dari 4 berarti lebih ke kiri jatuhnya gitu. Kalau lebih besar ke kanan. Nah, gitu misalnya ada 5, 6, 7 dan seterusnya. Sedangkan di sini X-nya lebih besar dari min 6, lebih besar. Ingat tadi kalau lebih besar ke kanan. Oke, akhirnya menggabung. Nah, ini daerah inilah yang disebut dengan penyelesaian pertidaksamaan dari nilai mutlak X plus 1 kurangi 5. Nulisnya gimana? Nulisnya seperti ini. Min 6 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4. X itu anggota bilangan real. Oke, seperti ini. Tapi kalau misalnya langsung ya boleh nih. Min 6 lebih kecil dari X, X-nya lebih kecil dari 4, langsung boleh. Kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2 ada di situ himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari nilai mutlak 7X min 5 lebih besar dari, tidak pakai sama dengan ya, 2. Oke, yang pertama kayak tadi sama, 7X min 5 lebih besar dari 2. Terus yang sebelah sini berarti yang dikalikan dengan min ya, 7X min 5 lebih besar dari 2, tidak pakai sama dengan. Jadi di sini 7X lebih besar dari 2 ditambah 5. Nah, ini berubah jadi plus tambah 5. Jadi 7X lebih besar dari 2 tambah 5. 7X lebih besar dari 7 bagi 7. 7 per 7 gitu ya. 7 bagi 7. X lebih besar dari 1. Oke, sudah ketemu 1. Satu jawaban. Selanjutnya yang sini. Min 7X plus 5 lebih besar dari 2. Jadi min 7X lebih besar dari 2 dikurangi 5.
min 7x lebih besar dari min 3x. Ingat, kalau di sininya negatif, nilai dari koefisiennya negatif, kita balik tandanya. Nah, jadi min 3 per min 7. Sama-sama min ya. Boleh dibuang? Boleh. Jadi berarti di sini boleh dituliskan X lebih kecil dari 3/7. Caranya gimana menuliskan himpunan penyelesaiannya? Sama digambar di sinilah ya, di sini. Nah, kita lihat antara antara 1 dan 3/7 besaran mana? Oh, besaran 1. Nah, kalau ini kalau tidak pakai sama dengan, maka ini bolong ya, bolong. Nah, takutnya. Nah, gitulah. Ada 2 gitu. Nah, gitu. Yang ini 3/7, ini 1. Oh, 3/7 lebih kecil dari 1? Ya, 3/7 itu kan 0,4 sekian gitu ya. 0,4 sekian gitu. Jadi lebih kecil dari 7. Kita lihat. X-nya lebih besar dari 1. Lebih besar. Kalau lebih besar ke kanan, lebih besar dari 1. Nah, ini lebih besar dari 1. Terus X-nya lebih kecil dari 3/7, berarti ke kiri. Nah, ke kiri, set. Nah, berarti daerahnya terpisah. Kalau daerahnya terpisah, maka menulisnya seperti ini. Tulis aja. Atau yang ini dulu. X lebih kecil dari 3/7 dan X lebih besar dari 1. X anggota bilangan real. Kira-kira seperti itu. Terus kita lanjutkan untuk nomor 3. Kita batasin seperti ini. Kita lanjut nomor 3. Di sini boleh 3x. 3x sih. 3 min x. Nilai mutlak 3 min x kurang dari 7 lebih kecil dari 0. Nah, berapakah batas-batasnya? Kalau batas-batas berarti artinya ya sama sebenarnya dengan himpunan penyelesaian. Cuma tulisnya kayak gini nanti. Kita lihat itu X min X sih. 3 min X. Oh, kita kerjakan dulu karena di sini ada embel-embelnya min 7 gitu ya. Tanpa dia ada di dalam tanda mutlak, maka dia dialihkan ke sana. Nah, jadi 7. Nah, gitu ya. Kalau sudah baru kita pecah. Yang pertama 3 min X lebih kecil dari 7 dan min 3 min X lebih kecil dari 7 juga. 3 min X. Nah, ini min X, 3-nya pindah ke sono, 7 dikurangi 3 gitu ya. Min X lebih kecil dari 4. 7 kurangi 3, 4. Jadi X-nya lebih besar dari 4. Min 4, maaf. Jadi 4 bagi min 1. Ini kan sebenarnya di sini min 1. Jadi X lebih besar dari min 4. Oke. Yang kedua, berarti jadinya min 3 plus X lebih kecil dari 7. Jadi X lebih kecil dari 7 ditambah 3. X lebih kecil dari 10. Oke, berarti kita tarik garis bilangan, cari di mana. Karena tidak pakai sama dengan, maka di sininya bolong. Oke. Ini 10 di sini, ini min 4 di sini. Nah, kita masukkan atau kita cari X-nya lebih besar dari min 4. Lebih besar. Sa ke sana. Lebih kecil dari 10. Sa ke sana. Oh, artinya daerahnya bergabung. Kalau daerahnya bergabung, itu berarti menulisnya min 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 10. X anggota bilangan real. Kira-kira seperti ini ya. Oh iya, ini juga hasil ini, hasil yang kita gambarkan ini, daerahnya bisa kita buktikan. Cara membuktikannya gimana sih? Nah, coba antara min 4 dengan 10. Nah, kalian cari angka berapapun. Misalnya nih, kalau lebih kecil kan ini berarti negatif ya. Nah, di sini negatif karena yang diminta lebih kecil. Berarti di sini positif, di sini positif, gitu ya.
Coba kita lakukan pengujian antara min 4 sampai 10, apakah hasilnya lebih kecil dari 7 gitu ya. Nah, maka lebih kecil dari 7 atau lebih kecil dari 0 pada saat dimasukkan ke sini. Coba antara min 4 sampai 10 itu ada angka min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Misalnya saya ambil 5 misalnya. Masukkan ke rumus ini. Nanti 3 dikurangi 5 kurangi 7, apakah lebih kecil dari 0 gitu ya. Masukkan, kita kerjakan. 3 kurangi 5 min 2. Nah, min 2 kurangi 7. Min 2 dalam bahasa mutlak berarti jadinya 2 dikurangi 7. Apakah lebih kecil dari 0? 2 kurangi 7? Betul, min 5 itu memang lebih kecil dari 0. Apakah itu suatu kebetulan? Coba kita cari lagi pembuktian lain. Misalnya angka yang lebih besar dari 10, apakah dia nanti akan lebih besar dari 0 karena positif ya? Apakah lebih besar dari 0? Coba misalnya angka 12. Nah, kita coba di sini ya. 3 dikurangi 12 terus mana tadi? 3 dikurangi X atau dikurangi 15 kurangi 7. Kurangi 7, apakah lebih kecil dari 0? Ini ya nggak lebih kecil dari 0 ya. Ini harusnya lebih besar dari 0 karena di sebelah sini. Ini di sini Nah, ini pasti kayak gini maksudnya. Nah, pasti kayak gini gitu ya. Coba kita lihat. 3 dikurangi 12. 3 dikurangi 12 min 9. Min 9 kurangi 7, apakah lebih besar dari 0? Karena positif ya. Di sini kan positif. Jadi nilai mutlak dari min 9 adalah 9. 9 kurangi 2, 9 kurangi 7 lebih besar dari 0, betul. Karena 9 kurangi 7 itu 2. 2 itu lebih besar dari 0, betul. Jadi menandakan bahwa di sini memang betul. Ininya positif gitu ya. Sedangkan yang diminta di soal adalah lebih kecil dari 0, berarti negatif. Nah, di sini. Oke. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 4. 2 nilai mutlak dari 10 kurangi 4x lebih, ini ya, kurangi 1 lebih besar sama dengan 11. Oke, lihat, kalau dalam soal nilai mutlak selalu yang di sebelah kiri dari ya pokoknya nilai mutlak itu harus sendiri gitu ya. Nah, ini 2 dengan min 1 itu pindahkan kalau bisa. Kalau nggak bisa ya tetap harus kita pindahkan. 2 10 kurangi 4x, kita pindahkan dulu yang 1 menjadi 11 ditambah 1 gitu ya. Jadi 10, ini nilai mutlak, 10 kurangi 4x lebih besar dari, ini kan jadi 12 ya. 12 bagi 2. Kalau yang tadi karena pengurangan, di sini berubah jadi penjumlahan, kalau di sini perkalian berubah jadi pembagian, kan seperti itu. Jadi bentuk nilai mutlaknya kan 10 min 4x lebih besar dari 6. Nah, kalau udah seperti ini kita gunakan pola yang tadi. Jadi yang pertama 10 kurangi 4x lebih besar dari 6. Dan yang kedua adalah dan min 10 kurangi 4x lebih besar juga dari 6. Kita lanjutkan di sini. 10 dikurangi 4x lebih besar dari 6 min 4x lebih besar dari 6 dikurangi 10 min 4x lebih besar dari min 4x lebih kecil. Kenapa sih? Karena di sini negatif ya, ingat ya. Jadi min 4 bagi min 4. Jadi min 4 ini membagi min 4 ini. Jadi x lebih kecil dari 1. Nah, itu udah ketemu. Yang ini berarti jadi min 10 plus 4x lebih besar dari sama dengan 6. Jadi 4x lebih besar sama dengan 6 ditambah 10. 4x lebih besar dari 16. X lebih besar tetap. Kenapa? Karena di sini positif. 16 bagi 4. Berarti ini 16 bagi 4. X lebih besar dari 4. Kita gambar garis bilangannya. 4 dan 1 besaran mana? Besaran 4. Karena ada tanda sama dengan maka ini penuh. Nah, kalau yang ini juga penuh. Nah, ini penuh ini. Nah.
Oke. Ini 4, ini 1. Lebih kecil dari 1. Nah, ke sono. Berarti ini daerahnya lebih besar dari 4. Berarti ke sana lebih besar dari 4. HP-nya gimana nulisnya? Karena terpisah, ini terpisah, kamu tulis dulu yang kecil. Berarti X lebih kecil sama dengan 1 dan X lebih besar sama dengan 4. X itu anggota bilangan real gitu ya. Ini koma. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 itu bentuknya lain. Nomor 5 itu berarti nilai mutlak 2 kurangi nilai mutlak di dalam nilai mutlak gitu ya. Asik. Nilai mutlak dari X lebih besar dari 3. Kita kerjakan yang di dalam dulu ini. Itu kan bisa saja bisa jadi kemungkinannya seperti ini. 2 kurangi ini di dalam kurung nih, bisa jadi dia X saja. Nah, 3 gitu ya. Nah, atau yang ini nih. Atau dia 2 jangan di situ nulisnya lah. Nah, atau di sini atau 2 dalam kurung tapi ini min gitu ya. Nah, kan kalau di dalam nilai mutlak itu memang bisa positif bisa negatif. Nah, yang ini pun masih terpecah. Kita pecahkan dulu yang ini dulu nih. Nah, kita bedakan aja nih. Kita yang kerjakan yang ini dulu. Nah, yang itu berarti bentuknya jadinya 2 dikurangi X lebih besar dari 3 gitu ya. Lebih besar dari 3 terus biasa seperti biasa. Aduh, ini kurang nih, tapi nggak masalah. 2 min X lebih besar dari 3 berarti min X lebih besar dari 3 dikurangi 2 gitu ya. Min X lebih besar dari min X lebih besar dari 1. Nah, ini bukan min tapi 1. Nah, ini 1. Jadi X-nya lebih kecil dari min 1. Oke, ini yang pertama. Yang kedua berarti ininya masih ini 2. Oh, ini min 2 plus X lebih besar dari 3. Kok ini sih? Ya kan tadi dikalikan dengan negatif. Yang 2 jadi negatif 2. Yang plus yang min X jadi plus X. Jadi X lebih besar dari 3 ditambah 2. X lebih besar dari 5. Oke, sudah. Sekarang kita kerjakan yang ini. Kemungkinan yang kedua. Pakai lain ya, biru misalnya. Berarti kan kayak gini bentuknya. 2 ditambah X lebih besar dari 3 gitu ya. Nah, kerjakan satu-satu. 2 plus X lebih besar dari 3. X lebih besar dari 3 kurangi 2, 1. Oke. Yang kedua min 2 min X lebih besar dari 3. Min X lebih besar dari 3 ditambah 2. Kok ditambahkan ini negatif 5. Jadi X-nya lebih kecil dari min 5 maksudnya. Nah, kita kerjakan nih satu-satu nih. Hasil-hasil ini kita masukkan ini, terus ini, terus ini ya. Nah, kita lanjutkan di sini, liatin dari keempat. Nah, ini agak ini nih. Nah, ini nih maksudnya. Dari keempat hasil ini kita gabungkan dalam satu garis bilangan. Dalam satu garis bilangan. Nah, ini nih. Nah, oke. Dalam satu garis bilangan berarti yang paling kecil mana? Apakah min 5, apakah 1, apakah 5, min 1? Nah, pasti min 5. Min 5 taruh sini, bolong min 5. Terus selanjutnya min 1. Min 1 terus lanjutnya 1, sini 1. Terus lanjutnya paling besar 5. Nah, kita lihat aja arah-arahnya aja, kita lihat. Lebih kecil dari min 1, lebih kecil dari min 1. Oke, gambar ke sono berarti. Terus lebih besar dari 5, lebih besar dari 5 ke sana. Oke. Terus lebih besar dari 1, lebih besar dari 1 ke sana. Lebih kecil dari min 5. Kalau kalian mendapatkan
gambar seperti ini nih, yang misalnya min 1 dan min 5 nih, arahnya sama-sama ke kiri, maka kalian ambil yang ini nih, yang min 5. X-nya lebih kecil dari min 5 dan X-nya lebih besar dari 5. Kalau sama-sama arahnya, ambil arah yang paling, nilai yang paling ujung. Kenapa? Secara rasional, secara biasa gitu, yang lebih besar dari 5 pasti lebih kecil, lebih besar dari 1. Nih, lebih besar dari 5 itu pasti lebih besar dari 1. Tapi lebih besar dari 1 belum tentu lebih besar dari 5. Oke ya. Jadi artinya daerah di sini pasti lebih besar dari 1 dan lebih besar dari 5 gitu. Tapi kalau kita ngambil dari di sini, itu belum tentu lebih besar dari 5 gitu ya. Makanya yang diambil adalah yang lebih kecil dari min 5 dan lebih besar dari 5 gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau yang di sini juga sama. Yang lebih kecil juga sama. Lebih kecil dari min 5. Oh, berarti kalau misalnya lebih kecil dari min 5 pasti lebih kecil dari min 1. Misalnya min 10 pasti kan lebih kecil dari min 1. Tapi kalau kita ngambil di sini yang lebih kecil dari min 1 aja, misalnya min 2, kan min 2 itu lebih besar dari min 5 gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.